Kita atur nilainya berubah, kita on kan, LED-nya on. Kita off kan, LED-nya off. Kita ubah lagi, nilainya berubah lagi. Ya. Oke, selamat datang kembali teman-teman ke channel JE Tech. Kali ini kita akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara untuk memonitoring sebuah sensor dari Arduino Uno, dan juga kita akan mengendalikan sebuah LED ya. Kali ini kita kontrolnya LED menggunakan bantuan ESP8266 via aplikasi Blink. Ya, langsung saja. Yang pertama kita akan setup aplikasi Blink-nya ya. Kita setup dulu aplikasi Blink-nya karena akan diperlukan data dari aplikasi Blink-nya tersebut. Oke. Silakan teman-teman buka aplikasi Blink di HP-nya, di Android-nya. Ya, kita buka aplikasi Blink. Kemudian di sini kita akan add new project. Di sini sebentar, kita cek dulu ya. Yang udah saya buat ini kita pakai apa? Koneksinya ESP8266. Kita akan ulang aja ya. Kita ulang dari awal. Kita bikin project baru. New project. Uno ESP8266 Blink. Oke, ESP8266. Oke. Connectionnya WiFi. Oke. Modenya kita bikin DAC aja. Langsung saja create. Nah, yang paling penting di sini adalah teman-teman ini ya. Ingat emailnya karena akan ada AutoCAD yang akan kita gunakan nanti di dalam memprogram ESP8266-nya. Kita langsung klik OK saja, nanti kita buka email. Oke. Nanti dulu kita buka emailnya. Di sini kita bikin duluan aja deh. Kita bikin duluan. Kita nanti kan akan mengendalikan sebuah LED nih. Sebuah LED, jadi kita akan menambahkan sebuah button. Buttonnya kita setting dulu. LED misalnya. LED button. Pinnya kita akan pakai pin virtual berapa? V1 ya, kita pakai V1 aja. Oke, kemudian nilainya tetap 01. Kita modenya ya, sorry, modenya yang paling penting. Modenya itu switch, biar nanti nilainya itu tetap 0 kemudian 1 gitu ya. Oke, on off labelnya bolehlah kita bikin off, kemudian on ya. Selesai. Kemudian kita tambahkan lagi, karena kita ini akan menampilkan data sebuah sensor, dan sensor yang kita gunakan nanti adalah sebuah potensio, jadi kita enaknya pakai gauge. Kita setting dulu gauge-nya. Potentiometer. Oke, pinnya kita akan pakai pin virtual juga biar enak. Kita pakai V5 aja deh. Nilainya tetap 0 sampai 1023. Labelnya pot. Oke, bebas labelnya bebas. Oke, per push udah. Oke, kita back. Oke, sampai di sini kita tinggalkan dulu si Blink-nya. Kita kembali ke pemrograman. Oke, tadi kita kan udah bikin itu ya, project di Blink. Nah, dia nanti masuk ke sini nih. Ada email baru nih. Kita masuk nih, coba. Nah, ini yang paling penting nih adalah AutoCAD.
ya, karena AutoCAD ini kan kita pakai untuk memprogram. Jadi kita bikin bukan di Notepad aja deh, Notepad. Kemudian nggak di Notepad juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Notepad kita simpan dulu di sini. Oke, selesai. Kan kita close aja ini, tidak masalah. Yang kita simpan di Notepad. Untuk pertama-tama ini kita harus memprogram Arduino-nya dulu setelah kita setup link, ya. Sekarang teman-teman kayak gini. Arduino-nya jangan dihubungkan dengan kabel apa-apa dulu, dengan koneksi apa-apa dulu. Langsung aja koneksi ke laptop ya. Langsung saja koneksi ke laptop. Kemudian kalau udah koneksi ke laptop, kita kirim program ini. Ya, kita kirim program ini. Sekarang kita kosongkan dulu. Saya colokkan. Ya, sudah saya colokkan. Kemudian kita pilih boardnya Uno. Udah ya, boardnya Uno. Kemudian kita pilih COM-nya COM6 sesuai ya. Kita kirim dulu program kosong. Ini agar apa? Kita bertujuan untuk menumpangkan ya. Menumpangkan si ESP8266-nya untuk diprogram melalui Arduino Uno. Nah, langsung kirim aja deh. Ya, kirim. Ya, oke ya, udah selesai. Selesai ya. Nah, selanjutnya teman-teman, udah kita kirim tadi ya, dan udah kirim program kosong. Nah, Arduino-nya itu dilepas dulu. Dilepas dulu, kemudian setelah kita lepas, kemudian kita buat rangkaian kayak gini. Ya, jangan dihubungkan dulu. Kita buat rangkaian kayak gini, baru dihubungkan. Oke. Sudah ya, sudah teman-teman hubungkan seperti ini. Kemudian kita balik ke programnya yang udah saya siapkan. Nah, sorry ini. Ya, sebelum kita masuk ke sini, kalau teman-teman belum pernah pakai ESP8266, ikuti proses ini ya, ikuti ini. Pertama, nih. Nah, teman-teman buka preferences. Teman-teman salin link nih. Salin di sini, pastikan koneksi internetnya ada ya. Pastikan koneksi internetnya itu ada. Di sini terus, oke. Itu pertama. Kedua kita, nah saya kan sudah punya nih. Cuma teman-teman belum ada. Kalau belum ada, itu kita ke board manager. Ya. Ini akan loading. Oke, kemudian kita ketikkan ESP8266. Nah, di sini teman-teman lihat ya, ESP8266 by ESP8266 community. Nah, silakan kalau yang belum install bebas sih, bebas mau berapa aja. Cuma saya ini pakai yang versi yang agak lama, 252. Teman-teman bisa pakai versi yang baru. Kalau mau coba silakan aja, kayaknya nggak ada masalah. Kemudian misalnya klik install ya, karena saya nggak mau update lah. Oke, setelah diinstal nanti punya teman-teman itu pasti ketika ada board ada dua, atau pilihannya nanti ya adalah pilihan buat ke board yang ini. Nah, sekarang boardnya itu diganti ke ESP8266 yang generic modul ya, ESP generic modul. Kita tunggu di sini sampai dia berubah. Nah, udah berubah ya, udah berubah. Kemudian kita lihat portnya. Nah, di sini portnya sama. Kenapa sama dengan Arduino Uno? Karena ingat tadi kita akan menumpangkannya ya, Setelah install board, selanjutnya kita akan install library-nya si Blink ya teman-teman. Oke, ikutin aja.
Nah, sekarang kita buka ini. Oke ya, kita buka library-nya. Sekarang kita cari nih library-nya Blink. Nah, ini teman-teman install ini. Saya udah pakai yang terbaru nih, 061. Misalnya pilih, terus install. Kalau sudah diinstal, oke, ya. Nah, sekarang teman-teman silakan salin kode programnya. Cuma ini saya mau ingatkan, kita kan tadi dapat autoken-nya, ini ganti dulu yang sesuai. Oke, dapat autoken, kita ganti. Nah, ini sesuai nama wifi yang akan digunakan. Saya pakai HP saya, ini passwordnya. Ya, ini passwordnya. Terus kemudian teman-teman silakan salin aja deh. Blink serial, ESP ini, terus sampai sini. String sensor value. Terus di pause aja ya, nanti kalau ada kesulitan. Terus ini saya kasih pelan-pelan biar teman-teman salin dulu. Nah, biar bisa disalin, nanti baru saya jelaskan. Oke, cukup ya kayaknya untuk buat nyalin kode ini. Saya jelaskan dari sini. Ini itu kita mengincludekan library-nya si ESP8266. Ya, ini kita bikin sebuah variabel namanya timer, ngambil dari fungsi timernya Blink. Oke, kemudian kita sediakan dua variabel baru, yaitu ada sensor value buat nampung nilai sensor kita nanti, nampung nilai potensio, menampung nilai potensiometer. Nah, char C ini nanti buat nampung nilainya satu-satu. Ya, nilainya satu-satu. Oke, selanjutnya di sini. Nah, di sini kenapa ada blink right terus integer pin value? Nah, kita kan tadi bikin pin ya. Bikin pin. Nah, ketika bikin pin. Sorry maksud saya kita di aplikasi Blink tadi bikin button. Nah, ketika button itu diklik. Nah, ketika button diklik, ketika button di Blink di klik atau push. Nah, dia maka akan dikirim nilai ke ESP8266. Nah, kita bikin sebuah variabel buat nampung nilainya. Ini serial print hanya untuk debugging ya. Biar kita bisa ngelihat berapa sih nilai yang dikirim itu kan. Nah, kita kan tadi settingnya nilainya itu cuma 0 dan 1 ya. Harusnya nilai yang dikirim itu antara 0 dan 1. Kemudian di sini, kenapa ada void sensor? Saya jelaskan. Nah, kita ini kan nanti akan menumpangkan Arduino ESP-nya, ESP8266-nya ditumpangkan ke Arduino. Jadi, yang akan dijalankan adalah program ini. Ya, pertama, kita akan meminta nilai ke Arduino. Ya, meminta nilai sensor ke Arduino dengan mengirim karakter R. Nah, nilai R ini dikirim ke Arduino, terus nanti Arduino-nya itu akan mengembalikan nilai sesuai program kita nanti di Arduino ya. Jangan pusing dulu. Ini dia akan mengirimkan nilai R ke Arduino, nanti dibalikin nilainya. Nah, ketika nilai dibalikin, itu kan nilai di komunikasi serialnya itu lebih daripada 0. Nah, kita tampung nilainya di dalam variabel char C tadi. Nah, dia akan membaca nilainya satu persatu ya, misalnya nilainya 1 2 3. 1 2 3. Nah, semuanya itu ditampung di serial value. Ini artinya sama aja kayak sensor value ditambah C gitu. Nilainya itu sama aja kayak gitu. Jadi terus sampai selesai semuanya.
Itu kemudian kalau udah selesai ini dia akan narik ke sini. Kalau nilai sensor value-nya itu panjangnya value lebih daripada 0 ya, berapapun nilainya tadi, misalnya ada 3 karakter tadi ya, 1 2 3, maka ini ya, kita akan menuliskan nilai sensor value ke pin virtual 5-nya Blink. Nah, nilai ini tadi ditulis, dikirim ke V5 ya. Ingat tadi kita kan bikin gauge ya, bikin gauge. Terus nilai pinnya virtual 5 dikirim ke pin virtual 5, kemudian kita kosongkan lagi nilainya biar siap nampung nilai selanjutnya. Oke, sampai di sini paham ya, jangan pusing dulu, nanti akan berhubungan dengan yang di program Arduino. Kemudian void setup kita bikin 115200. Di sini kita mulai blinknya out, SSID, blink cloud 8080. Nah, di sini timer set interval 3000 L sense sensor. Artinya dalam interval timer setiap kali 3 detik dia akan menjalankan void sensor. Nah, jadi void sensor ini akan dijalankan setiap 3 detik. Nah, kemudian di void loopnya itu adalah dia menjalankan program blink, menjalankan timer. Oke, sampai di sini paham ya? Langsung saja kita sekarang kirimkan nilainya ke si ESP-nya ya. Jangan lupa koneksinya harus seperti ini. Oke, harus seperti ini. Oke, sekarang kita kirim aja langsung. Oke, sudah done uploading. Kalau udah done uploading, sekarang disconnect, dilepas ya, dilepas Arduino-nya, kemudian kita akan mengganti rangkaiannya ke rangkaian ini. Oke, silakan disconnect, terus buat dulu rangkaian ini. Kita kembali ke koneksi. Nah, tadi kan sampai sini ya, tadi sampai sini sudah upload. Kemudian teman-teman disconnect dulu Arduino-nya, lepas dulu Arduino-nya, kemudian bikin rangkaian seperti ini. Nah, di pause aja ya, di pause aja biar nanti bisa nyalin dulu rangkaiannya ya. Nah, ini nanti tadi berbeda ya sama yang awal, amati aja ada perbedaannya tuh. Ini udah. Kemudian kalau sudah bikin rangkaian seperti ini, hubungkan lagi Arduino-nya, kemudian kita lari ke pemrograman yang ini buat Uno. Oke. Nah, ini sekarang teman-teman salin aja dulu, saya geser pelan-pelan ke bawah biar bisa di pause nyalinnya. Nanti saya jelaskan. Saya geser pelan-pelan. Oke, sedikit kok programnya. Oke, udah ya. Sudah, sekarang saya akan jelaskan nih. Kita akan gabungkan dengan program yang tadi. Programnya si ESP. Nah, pertama, kalau teman-teman amati, tadi kan koneksi pin ESP-nya berubah tuh. Nah, di sini kita itu memanfaatkan komunikasi serial secara software serial. Jadi pinnya Arduino, pin 2, pin 3 itu kita jadikan TXRX tambahan. Oke. Buat apa? Buat nanti dihubungkan sama ESP-nya. Jadi ketika ESP ngirim data, nih serial print, data dari ESP yang ini, nih misalnya mana lagi serial print, satu aja ya, serial print dari sini, serial print R, itu akan ditangkap sama my serial ini. Di mana lokasinya nanti saya jelaskan. Nah, kita kan punya variabel data buat nampung data. Karakter C sama kayak tadi buat nangkap datanya satu-satu dulu biar disusun. Nah, ini kita buat variabel buat LED-nya. Ya, ini buat LED-nya pin 13. Ini untuk sensor potensionya pin A0. Ini buat nampung nilai
potensionya, ini buat nampung nilai akhirnya buat dikirim. Oke. Nah, kita bikin serial begin buat debugging nanti ke PC-nya, ke laptop. Ini tadi kita bikin my serial, server serialnya kita jalankan di sini, kita mulai sama ya, kita sama dengan si ESP ini. Komunikasi serialnya di baud rate 115200. Pin mode LED-nya sebagai output, oke ya, pin mode LED-nya sebagai output. Kemudian kita masuk ke void loop-nya. Nah, di void loop perhatikannya di void loop. Tadi kan di sini dia ada void sensor. Nah, dia kan ada void sensor ya. Nah, kita ngirim nilai R di sini tadi akan ditangkap sama si Arduino. Nah, ketika nilai dari my serial atau dari si ESP itu available, ada nilainya terus lebih daripada 0 ya, kita delay 10 milisecond, kemudian karakter C tadi baca ya, membaca apa yang ada, data yang dikirim sama si ESP ini apa ya, kemudian nilainya ditampung dalam variabel data. Nah, sama kayak tadi ini kan buat menampung nilainya nih, menampung nilai. Kemudian kalau datanya itu diterima, maka si Arduino ini ya, si Arduino ini akan memproses ini ya. Oke ya. Oke ya. Sekarang kita lihat kok kenapa if datanya 1 duluan nggak R. Nah, ingat tadi kita kan udah bikin serial buat nulisin nilai dari link ya. Nah, yang kita tangani itu request dulu. Kita tangani requestnya. Jadi requestnya itu apa? Kalau dari Blink masuk ke ESP, itu nilainya nanti kan 0 dan 1. Nah, itu untuk menghidup dan mematikan LED nih. LED on, LED off ya. 1 dan 0. Nah, kemudian ini buat on, ini buat off. Kemudian kalau nilainya R, nah yang ini tadi, kalau nilainya R, maka si Arduino akan ngebaca nilai analog dari sensor potensio ya. Sensor potensionya itu baca nilai analognya, kemudian dikirim ke my serial alias ke CSP-nya. Nah, ini buat debugging aja, buat tahu nilainya berapa di serial monitor. Oke, sudah dikirim balik ke ESP. Nah, ingat kan tadi yang saya jelaskan di sini, yang dia nampung nilai. Kemudian datanya dikosongkan lagi biar siap nerima data terus-menerus dari si ESP-nya. Udah gitu aja programnya ya. Itu aja. Oke. Semoga paham ya. Untuk penjelasannya kalau kurang paham diulang-ulang aja. Sekarang kita ganti boardnya ke Uno ya. Portnya itu harusnya tetap sama ya. Oke, sekarang kita kirim aja langsung ke Uno. Oke, udah selesai. Down uploading. Sekarang setelah itu kita akan mendemokannya. Oke, kita buka serial monitor dulu buat demo. Baud rate-nya segini. Ini new line. Oke, kita lihat dulu. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Kita demokan. Nih, kita play. Oke, tuh terbaca tuh ya. Kita amati dulu di serial monitor. Sorry. Nah, lihat itu ada R nilai potensio. Berarti setiap 3 detik. Nah, biar kita ketahuan nih. Kita show timestamp-nya. Nah, setiap 3 detik itu ESP itu ngirimin nilai ke Arduino. Nilainya R, terus dia si Arduino ngirim balik nilai ke ESP, itu nilai potensionya. Sekarang ya, kita kan tadi udah play Blinknya ya. Coba kita sekarang putar potensionya, Nih,
Ya, berubah ya. Sorry. Ini berubah jadi 91 tuh. Sekarang kita lihat blinknya. Yang udah kita pakai itu. Tuh, 77, 77. Ya, nilainya berubah. Kemudian kita atur LED-nya. Tek, on. Nah, LED-nya on tuh. LED-nya on. Kita lihat nilainya tadi mana tuh dia. Nah, tuh ada tulisan LED on. Itu ada 1. Berarti masuk perintahnya. Kemudian kita coba lagi ya. Matikan. Tuh, LED off. Ya. Oke, LED off, no LED off. Ya, mantap ya teman-teman. Begitulah caranya untuk mengambil nilai dari potensio atau sensor menggunakan blink dengan perangkatnya Arduino Uno ditambah ESP8266. Nih, kita coba sekali lagi lah ya. Kita atur nilainya berubah, kita on kan, LED-nya on. Kita off kan, LED-nya off. Kita ubah lagi, nilainya berubah lagi. Ya. Baik ya, kita tadi udah mendemokan, semua sudah berjalan sesuai yang kita rencanakan, yaitu mengendalikan LED di Arduino dan juga memonitor nilai sensor di Arduino menggunakan bantuan ESP826601 menggunakan aplikasi Blink. Oke, semoga tutorial ini membantu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ada yang dibingungkan, silakan ditanyakan. Dan boleh request tutorial selanjutnya tentang Arduino ditambah ESP826601. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam JT.